Halo pemirsa, sahabat Nusantara, salam bahagia, damai sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kali ini ketemu lagi bersama Romo, yang mana hari ini tanggal 31 Oktober 2022. Nah, saudaraku, sekarang kita berjumpa dengan tante kita, Tante Tante Erna. Belum dipanjai ya ganti nama, maaf loh teh. Tapi luar biasa hari ini Tante Erna bersama Romo. Ini kita mau menceritakan tentang sebuah sejarah ada prakehidupan tentang bintang kita yang bernama Mary Isa. Nah, Tante, selamat siang Tante. Siang. Salam. Ni hao ma. Hao. Kita ini pengen mendengarkan tentang cerita profilnya Mary, Tante. Masa kecilnya bagaimana, Tante? Bisa diceritakan mulai awal? Masa kecil Mary itu kecilnya dia itu sakit-sakitan gitu. Sakit-sakitan. Dia sakit dari orok sampai 25 tahun. Menurut dokter, penyakit ini langka, tidak bisa disembuhkan. Loh, dok, kok gimana langka? Kalau ada mujizat dari Tuhan, pasti anak ini sembuh. Sakit ini sakit apa? Banyak minum, banyak kencing, banyak minum, banyak kencing. Oh, masuk keluar gitu. Satu hari sampai berapa liter? 20 dari jam 7 pagi. Dari pagi sampai ke pagi lagi itu 7 liter. Luar biasa. Berarti 7 liter minumnya dan air seninya putih. Karena dok, ini kenapa air seninya bisa putih? Makanya itu ini harus diperiksa lagi, dicek darahnya. Jadi darahnya itu diambil, dikolarin, dimasukin ke kulkas. Di kulkas itu katanya dokter, ini obatnya belum ada ini. Loh, gimana dokter? Besok kembali lagi ya ke laborat Jalan Bogowonto Prodia itu. Surabaya ya? Surabaya, dimasukin besoknya dimasukin lagi ini. Langsung dimasukin injeksi langsung. Waktu diambil itu ya injeksi langsung, terus dimasukin lagi. Ternyata ya gimana, berobat terus setiap bulan sampai di MRI apa, ternyata penyakitnya ini nggak ketemu sampai selama 25 tahun ada mujizat ini ya. Iya, sampai 25 tahun itu masih kencing, minum kencing gitu terus setiap, sampai saya ini bosan nyuci popoknya, tangan ini sampai merah-merah tangan saya. Wow. Dan saya nggak putus asa, tetap saya berdoa minta sama Tuhan itu ya. Ya Tuhan. Terus Tuhan memberkati. Dokter itu angkat tangan, tapi Tuhan jamah, Tuhan campur tangan buat dia, sampai sekarang dia sembuh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa ini anak sudah sembuh. Misalnya anak ini dilecehkan, terus dihina sama katanya, anak kayak gitu kok dirawat kayak gitu. Tapi saya tetap merawat anak ini, nggak mau, nggak putus asa. Saya nggak jemu-jemunya berdoa, minta sama Tuhan. Saya doa puasa kemana-mana, saya berdoa ke Prigen, itu ada doa puasa, saya ikut bersama sama mama saya juga gitu, berdoa doa puasa di Prigen selama seminggu. Saya minta, Tuhan belum jawab, saya tetap berdoa. Saya minta kata pendeta saya, enak nggak boleh putus asa, kamu berdoa. Iya Pak Pendeta, saya tetap berdoa. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, katanya gitu. Perjalanan Mary ini sangat menyedihkan,
sangat pahit, belum dilecehkan sama anak-anak, sama orang-orang itu yang melecehkan dia. Anak kayak gitu mau jadi apa itu, jadi bebannya orang tua gitu. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan bahwa anak ini pasti bisa Tuhan menolong dia. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan temukan orang yang bisa menolong adik saya ini, supaya adik saya nggak dilecehkan. Kita ketemu ini bukan kebetulan, bukan kesengajaan. Itu semua Tuhan yang mengirim kita bisa bertemu dengan Romo ini. Amin, Tuhan. Segitu. Terus saya juga sulit ini mengatakan, saudara, walaupun saya tegas dalam dedikasi, karena kehidupan ini adalah kemuliaan itu diawali dengan sebuah proses titik nol, atau kata sebuah legenda atau semacam pujangga itu kehinaan itu kemuliaan. Maka Mary ini seperti malaikat tak bersayap. Saya bertemu beliau, punya kemampuan, punya dedikasi, punya percepatan pemikiran. Biarlah siapa yang bisa memandang itu, maka di dalam roh sucinya Mary saya anggap ada malaikat tanpa bersayap. Nah, kalau boleh tahu dikupas ceritanya, Mary ini lahir dari mana, Tante? Di kota mana? Surabaya. Surabaya ya. Wonorejo Gang 2. Wonorejo Gang 2. Jadi Tante ini menemani Mary mulai kecil yang seperti itu, saudaraku. Dan ini real dan nyata. Kami bertemu keluarga ini untuk bisa mengangkat sebuah konsep. Dan Mary memiliki sebuah cita-cita menjadi YouTuber dunia. Semoga konsep-konsep ini bisa membawa cerita. Saudaraku, sahabat, kalau pengen nanti bisa bercengkrama atau berdiskusi lebih jauh lagi, kita harus satu, tulus, kejujuran, dan membawa sebuah berkat dari Tuhan ini selalu ada. Karena setiap orang memiliki rezeki masing-masing. Untuk itu tetap bersemangat, Tante ya. Untuk bisa memberikan pengabdian, urapan tangan Tuhan, kasih Tuhan ini bisa memberikan keselamatan atau informasi atau dedikasi kepada masyarakat yang luas. Jangan sombong diri. Ketika kita dihadapi dengan seperti apa yang terjadi, maka bagaimana kita harus memikirkan masalah itu. Saya Romo dan Tante Erna, terima kasih. Salam Rahayu, Tuhan berkati semuanya. Banget, tos dulu Mary. Diperkenalkan, saya Romo Ramah Brahmana. Ini ada siapa ya? Roro Candis. Roro Candis. Dan di sebelah Merisa Isa. Merisa Isa. Mary Isa. Mary Isa. Seru banget, tetap dalam konten Mary Isa. Ini kita kedatangan bintang kecil ini, Mary. Namanya Roro Candis. Itu tadi lagunya judulnya apa, Adik? Love My Earth. Love My Earth. Artinya? Cintai bumi. Cintai bumi. Karya sendiri. Wow. Love my earth.
Love the earth, love my earth, love the earth. Wow. Wow, keren. Tadi sudah mendengarkan Tante Erna bersama Romo cerita tentang profilnya Mary. Konsep yang dibawa untuk cerita konten ini motivasi kehidupan Romo. dengan sebuah kenyataan ya. Jadi kita harus tumbuhkan kasih, tetap peduli kepada orang di sekitar kita. Apa sih arti dari pangkat, jabatan, derajat, kemewahan kalau tidak dicintai oleh banyak orang? Betul, Romo. Iya, jadi nggak berarti. Maka dari itu di dunia ini jangan sampai ada yang tersakiti. Kita kan punya akal nih, harus damai. Betul. Seandainya kita hidup sendirian di sebuah tempat yang jauh dari keramaian atau jauh dari masyarakat, kita juga sedih. Iya, betul. Tapi kalau sudah banyak teman, ada kehidupan di Iya, sana, kenapa harus disakiti? Maka itu tumbuhkan kasih sayang, kasih cinta Kasih sesama cinta. umat manusia. Wow. Wah, keren banget. Pokoknya kita membawa kasih ceritanya. Mary, Apa, ini Romo? kan di tahun ini nih ya, 2022. Iya. Banyak bencana loh. Kemarin ada angin puting beliung sampai nyawa taruhannya, terus kemudian gunung meletus. Juga ada banjir. Iya. Banjir bandang, banjir tsunami. Wah, semoga kawan-kawan yang tertimpa bencana tetap ikhlas dan tetap mendapatkan satu berdoa, dapat cahaya yang baik ya dari Tuhan ya. Tabah. Mer, punya impian apa, Mer? Aku kemarin ngimpi, Romo. Laut itu keruh, kok ada telurnya. Laut keruh ada telurnya. Terus awannya kok buka. Ada apa ini? Wah, sebentar. Telur. Berarti kalau telur kelahiran baru dong. Kelahiran Tuhan Yesus kan itu. Oh iya. Pasca kan? Pasca ya. Iya. Jadi gini deh. Telur itu kalau kita bisa memaknai bahwa ada semacam telur, pasti ada semacam kehidupan di dalamnya kan, namanya telur kan. Nanti kalau telur itu sudah waktunya akan terpecah dan ada kelahiran kan. Jadi kayak apa saja ya, binatang yang bertelur ya, ayam. Oh, banyak kan, bebek, ular, penyu mentok juga. Mentok ya. Saudaraku, kita lihat penyu itu bertelur di pantai. Lah, tempatnya di pantai-pantai ini juga banyak terjadi. Kalau tsunami kan pasti pantai dulu nih. Nah, bagaimana kalau kita membuat inovasi? Inovasinya gini, telur itu kalau diinovasi pakai akal para seniman, buat rangkaian bambu yang ini Romo sudah pernah buat tahun 2012. Ya. Tinggi telurnya itu 2,5 meter. Besar volumenya 180 cm. Itu saya rajut dengan bambu. Dengan bambu seperti kalau Jawa itu bahasanya kurungan atau tempat burung itu. Ya. Tapi bambunya utuh yang kita seset bagus, kita tekuk seperti lampion. Oh, gitu, Romo. Kita ikat rapi, terus di luarnya kita lapis gabus. Gabus-gabus yang nggak terpakai itu kita lapis. Kemudian ukuran 10 cm lah. Gabus-gabus yang terbuang di sampah-sampah itu oleh para pengulung dikumpulkan. Terus saya buat seperti kekuatan pakai lem. Jadilah sebuah telur raksasa. Oh, gitu, Romo. Kemudian Romo masuk ke dalamnya, ditaruh di sebuah dijatuhkan di semacam lokasi air terjun. Ya. Ternyata di dalam telur itu kita bisa aman. Oh, gitu, Bisa mengapung di dalam proses kalau sudah mengapung di lautan atau di air kan? Karena gabus. Iya. Nyelemi gabus munculnya watu hitam. Oh, gitu, Nah, Romo. ternyata pemikiran yang tajam untuk bisa memberikan satu inovasi ke depan. Berarti untuk penyelamatan ini butuh seni. Gitu. Maka dari itu para seniman yang dekat-dekat pantai kita buat seperti itu. Terus ditaruh di depan-depan rumah. Ketika ada tsunami datang, ibu-ibu ya cinta ibu Berapa berarti orang itu, Romo? itu bisa 3 sampai 4 orang masuk. Oh, gitu, Romo. Ya,
ketika ada banjir datang, telur itu akan mengapung. Oh. Karena ya. tahu nggak kejadian Aceh itu? Sering itu Aceh. Ribuan orang meninggal karena menyelamatkan diri. Seandainya ada telur raksasa yang kita buat itu dari gabus, itu bisa selamat. Oh gitu Romo. Nah, mimpinya Mary mungkin bisa terjadi, tafsir saya begitu. Oh gitu. Maka dari itu para pujangga seni yang terampil tangannya, cobalah buat seperti itu di dekat-dekat pantai. Nah, semoga ide ini bisa menyelamatkan ketika ada tsunami. Memang bencana kan kita tidak tahu nih. Ya. Tapi di dalam surat atau di dalam Al-Quran udah diceritain tuh kenapa Nabi Nuh membuat kapal besar di atas bukit. Biar umatnya itu selamat. Selamat ya. Mungkin ide ini bisa disiarkan. Terus kalau pengen butuh telurnya buat, ya kita juga bisa membuat. Tapi dengan jangan lupa pertanggungjawaban Romo, itu. kita buat itu sama berdoa. Sama berdoa. Ya Tuhan, ampuni aku kesalahan dan dosa aku. Wow. Tuh. Ya. Adakanlah bencana ini. Pesannya kepada netizen Mary. Karena Iya. ada yang dari luar negeri nih. Ada yang dari Indonesia, Nusantara, juga luar negeri. Iya. Pesannya apa Mary? Pesannya? Gini, kalau punya jabatan jangan sombong, jangan dengki, jangan iri, jangan fitnah, jangan lain-lain lah. Pokoknya harus merendahkan diri, hatinya yang mulia. Kita tolong menolong sesama manusia. Kalau bisa jangan menghujat orang yang nggak punya. Wow, karena Gitu. kasih kita membawa keberkahan, karena setiap insan yang hidup pasti ada kematian. Ya. Maka dari itu jangan sombong, tetap kita bersama-sama dengan legowo hatinya, dengan ikhlas kan. Inti karunia hati, Kita luhurnya kan- amalan sejati. Ya, kita kan cobaannya kan begitu berat. Mm-mm. Ya Allah, kalau Islam, kalau itu Sang Yang Widi, nggak tahu doanya apa, agamanya masing-masing. Dengan keyakinannya itu ya. Ya. Oke pemirsa, tetap di konten Mary Isa membawa berkat untuk kita, selamatkan umat. Dan kali ini kita berada di Delta Visi.